warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, 10 Tekin 2 akan mempresentasikan tentang sistem komputer. Dengan saya, Sofiatul Humaira. Saya Zahra Janatun Minka. Saya Ilvi Nurdiana. Saya Nuril Musnania. Saya Yulis Sitiana. Saya Sintia Metaini. Dan saksikan presentasi dari kelompok kami. Komputer dan komponen penyusunnya. Secara sederhana, sebuah komputer menerima data berupa teks, suara, klik, sentuhan, dan lain-lain yang kemudian diproses oleh CPU dan menghasilkan output berupa informasi sinyal, reaksi, dan lain-lain yang dipresentasikan melalui peranti keluaran. Yang pertama, sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, perangkat lunak atau software. Tidak terlihat secara fisik, namun berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua, perangkat keras atau hardware, yaitu terlihat secara fisik yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Yang ketiga, pengguna atau brainware, orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Dua jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer berdasarkan ukurannya komputer dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain mikrokomputer, yaitu komputer mikro, komputer paling kecil dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU. Contohnya ultrabook, tablet, permainan konsol, telepon pintar. Dan yang kedua yaitu komputer personal (PC), memiliki ukuran lebih besar dari mikrokomputer, memiliki penyimpanan dan pengolahan data lebih besar dan dapat dibuat untuk penggunaan personal. Contohnya yaitu laptop, mini PC, peralihan komputer personal ke komputer mini yang dipakai industri. Mini komputer berukuran lebih besar dari komputer personal dan mempunyai kapasitas memori dan pemrosesan yang lebih besar. Komputer mainframe berukuran lebih besar dari komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan besar sebagai server atau peladen. Superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dari komputer lainnya sehingga memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar atau organisasi besar, contohnya adalah NASA. Kolaborasi dalam sistem komputer. Di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi, atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna yang menghasilkan sebuah sistem komputasi yang bermanfaat. Komputer tunggal seperti manusia yang di dalam tubuhnya beroperasi sistem-sistem yang berfungsi sesuai peran dari setiap organ tubuh. Pikiran manusia akan menggerakkan anggota tubuh dan memberikan signal kepada sistem saraf untuk bergerak. Dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, dan lain-lain. Salah satu contoh dari interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat kita mencolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lain. Sistem operasional atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Fungsi OS: yang pertama, mengendalikan. Yang kedua, mengontrol atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Proses menyalakan komputer dan membuat sistem operasi mulai bekerja disebut dengan booting. Booting adalah urutan startup atau menggabungkan sistem operasi komputer saat dinyalakan.
Ada 5 langkah saat booting. Yang pertama, daya atau power saat dinyalakan. Yang kedua, POST atau Power on Safe Test. Yang ketiga, membuat BIOS yaitu Basic Input Output System. Yang keempat, membuat sistem operasi. Yang kelima, kemudian perangkat keras mengalihkan kontrol ke sistem operasi. Fungsi sistem operasi secara rinci: yang pertama, mengendalikan input dan output. Yang kedua, mengelola perangkat dan output. Yang ketiga, mengelola keamanan. Sejarah perkembangan Linux dibuat oleh mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds yang terinspirasi dari MIX, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tenenbaum. Smartphone OS berbasis Linux, 1 Android, 2 iOS, 3 Windows Phone, 4 Ubuntu, 5 Samsung Tizen, dan lain-lain. B. Perbedaan mendasar: free, open source, multi-user, dan multitasking. C. Perbedaan Linux sistem operasi: berjalan lebih cepat dibanding Unix lain pada hardware yang sama. Unix memiliki kelemahan yaitu tidak terval free. MS-DOS hanya dapat dijalankan pada prosesor kali 86 dan tidak mendukung multi-user dan multitasking, serta tidak bersifat free. Deskriptor proses guna keperluan manajemen proses. Kernel memelihara informasi tentang setiap proses di sebuah deskriptor proses dengan tipe task search. Setiap deskriptor proses mengandung informasi antara lain status proses, ruang alamat, daftar berkas yang dibuka, prioritas proses, dan sebagainya. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down,